Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Keluaran bab 9 dengan judul perikop tulah ke-6, Barah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghampurkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah sabda Tuhan. Sudah mendapat tulah yang ke-6. Sebelumnya, tulah yang pertama atau bencana musibah yang pertama adalah air menjadi darah. Kemudian wabah yang kedua adalah wabah katak. Kemudian yang ketiga wabah nyamuk. Keempat lalat pikat. Kelima mulai adanya penyakit sampar pada ternak. Kemudian Firaun masih berkeras hati. Mulailah penyakit kepada tidak hanya ternak tetapi manusia. Barah ini gelembung, seperti gelembung-gelembung di kulit yang pecah dan busuk. Itu dia. Dan mengenai semua orang Mesir. Bahkan ahli-ahli itu pun kena barah. Ini ahli-ahlinya ya. Firaun juga kena. Tapi masih keras hati ya, seperti yang sudah dikatakan Tuhan kepada Musa. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Karena Firaun memilih untuk berkeras hati, makanya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi kalau kita ingin berlembut hati, kita ingin menjadi bijaksana, kita ingin setia, setialah. Ingin lembut hati, lembutkanlah hati. Dengan demikian Tuhan melembutkan hati kita. Tidak seperti Firaun ini. Firaun mengeraskan hati, maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi jangan disalahkan Tuhan. Itu kan salahnya Tuhan. Mengapa mengeraskan hati Firaun? Bukan seperti itu. Kita hanya mewujudkan apa yang akan terjadi, apa yang menjadi nasib kita. Orang juga berkata, nasib ditentukan oleh kita sendiri. Sebab manusia punya kehendak bebas untuk memilih iblis atau Tuhan, memilih yang baik apa yang jahat, memilih keselamatan atau kebinasaan. Kita dapat pilihan. Tuhan hanya istilahnya, oke, sebab manusia mendapatkan hak untuk memilih. Tuhan tidak memaksakan, tapi Tuhan mengabulkan apa yang menjadi pilihan kita. Tetapi pada kondisi tertentu ya, Tuhan memang menyelamatkan orang-orang tertentu. Makanya ada tertulis, seperti yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, maka akan binasa. Bagaimana caranya supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, di mana nanti kita akan selamat hidup bersama Tuhan di kerajaannya di surga? Ya, kita mewujudkan layaknya orang yang diselamatkan itu seperti apa? Ya tentu orang yang memikul salib, yang memikul tanggung jawab, yang jujur,
yang tidak korupsi, yang nggak membunuh, yang nggak merampok, yang nggak memukuli temannya, yang mengampuni, yang mengikuti Tuhan Yesus. Apa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi yang nggak mengikuti jalan kebenaran itu, dengan kata lain dia bukan pengikut Yesus, walaupun KTP-nya adalah Kristen. Jadi kalau yang mengikuti jalan kebenaran itu adalah pengikut Yesus. Sebab Yesus sendiri yang bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus." Sebab Tuhan Yesus satu dengan Bapa. Jadi bagaimana dia mengklaim bahwa dia memiliki atau sudah mengikuti jalan kebenaran itu ya? Kehidupan sehari-harinya ini bagaimana? Apakah orangnya senangnya bermusuhan? Atau tidak tahu diri? Nggak mau jujur? Nggak mau transparan? Nggak mau akuntabel? Sukanya korupsi, bohongi, nipu, scam, yaitu menipu orang. Banyak sekarang itu kan di internet, di telepon, menjadi mafia tanah dan sebagainya itu ya. Kalau menjadi pejabat, senangannya itu mempersulit rakyat ya, dengan alasan administrasi dan sebagainya. Padahal semuanya sudah dipenuhi ya, tapi masih ada nggak dikeluarkan sertifikatnya misalnya. Karena apa? Ternyata ya kita nggak bayar, nggak ngasih uang. Ternyata dia minta uang ya, cuman nggak ngomong secara terbuka ya. Itu ada seperti itu ya. Pejabat-pejabat nakalnya seperti itu, bukan jalan Tuhan. Ya seperti itu tidak bisa menerima keselamatan. Jadi harus yaitu memikul salib, mengikuti Tuhan Yesus. Sebab nggak ada nama lain di mana kita bisa diselamatkan, cuma Tuhan Yesus. Ya memang Tuhan Yesus. Orang Kristen sudah bagus, sudah diajarin yang baik, tinggal melakukan. Sudah diajarin yang baik, harus melakukan. Kalau diajarin baik tapi tidak melakukan ya nggak ada gunanya. Sudah dikasih resep roti yang lembut, yang nikmat, tapi nggak diikuti resepnya, ya rotinya tetap saja nggak jadi yang baik ya. Itu dia, ngerti ya? Jadi kalau sudah diajari yang baik, lakukan, makanya akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau diajari yang tidak baik, yang jahat misalnya, yang diajari membenci, itu jangan dilakukan. Maka Anda bisa tetap jadi baik, tetapi hati-hati, sebab Anda rentan terhadap ajaran yang tidak baik itu. Jadi lebih baik tinggalkan sekalian ajaran yang tidak baik itu. Ikuti yang baik, ikuti ajarannya Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan tulah berikutnya di video berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.